orang kira kan misalkan aku pindah mungkin karena cinta, Iya. padahal belum. Karena di cinta belakang juga. situ ya. Karena cinta juga. Cinta tapi cinta yang beda. ya. Tapi kayak kesannya kan karena pacaran dan lain-lain. Sebenarnya perbedaan tuh indah gitu kan. Memang iya gitu. Jadi dan aku kayak ya udahlah. aman gitu. Ternyata 2012 dia ketemu Tuhan sendiri jadi ya. Oke, jadi jelas mulai dari nolnya Adinda Likumahua. Nah, aku pengen tahu yang lahir aja udah haleluya gitu kan. Tapi maksudnya titik mulai dari nolnya kapan pengalaman encounternya? 2015. Berarti ya setelah pacaran dong. Iya sama. Dan memang di momen yang sama kita encounternya. Jadi kita pelayanan Di Malang. Jadi kan maksudnya aku lahir sebagai seorang Kristen tapi kehidupan Kristen tuh bukan sesuatu yang aku jalani sebetulnya. Ya. Karena pelayanan iya, tapi juga masih ngaco, masih mabok, masih semua masih ngelakuin semua hal yang nggak benar. 2015 kita pelayanan di Malang ya. Iya di Malang. Di Batu. Bulan Februari. Waktu itu sebenarnya kita pelayanan hanya untuk kayak kasih workshop aja sebenarnya. Jadi di hari itu kita ada workshop, ada kelas bagi ilmu segala macam. Cuma malamnya ada worship night. Ya. Kebetulan yang ngelit worshipnya itu ada yang ngelit lah gitu dan dia memang udah biasa di itu. Akhirnya dia bikin satu sesi itu memang ya bener-bener encounter night gitulah jadinya. Kayak KKR gitu. Jadi kayak KKR gitu. Awalnya kita cuma fokusnya musik aja lah. Aku pokoknya main musik. Kayak aku tahu bahwa Tuhan baik segala macam udah tahu dari zaman dulu kala. Udah John 3:16 udah ikut dari kapanpun. Tapi untuk mengerti itu kan ternyata butuh proses pengenalan lebih dalam gitu kan. Betul. Itu dia tuh suddenly-nya itu. Nah itu 2015 itu di panggung tiba-tiba Tuhan ngomong gitu dan spesifik banget sih. Kalau aku sih benar ngalaminnya agak lumayan ini sih lumayan heboh sih karena aku tuh kan datang dari gereja Presbyterian yang aku nggak percaya doain orang, aku nggak percaya orang didoain jatuh, aku nggak percaya bahasa roh, aku nggak percaya hal-hal kayak gitu semua. Menurutku itu semua hal spiritual yang menurutku nggak apa sih gitu dasarnya apa gitu dasar biblikalnya yang mana gitu. Tapi tiba-tiba out of nowhere di tengah aku lagi main Tuhan suruh aku taruh bass. Oke. Nah yang mungkin orang banyak nggak tahu bahwa aku selama ini mengasosiasikan diriku tuh identitasku ada di bass. Jelas. Musikku tuh ada di bass. Aku dikenal orang karena aku pemain bass. Yes. Nah itu pertama kali dalam hidupku aku disuruh taruh bass. Dan itu jelas banget taruh bass kamu. Aku di sini buat main bass. Tapi jelas banget sesinya orang lagi pada didoain, lagi pada nangis tiba-tiba taruh bassnya taruh. Jadi aku aku taruh aku ikutin. Kamu doain anak itu. Gitu. Yang mana? Ya spesifik doain anak yang itu yang waktu itu bajunya merah marun kalau aku nggak salah. Baju merah marun itu. Doain, bukan tipe yang kayak gitu. Doain sekarang. Ya udah aku, ya udah deh nekat turun aja. Aku bahkan nggak ingat tuh aku apa, cuma aku pengen bilang aku cuma ngomong doang. Tuhan sayang sama kamu gini. Anaknya jatuh. Nah aku kaget. Loh, ya kok gue jadi kayak ini nih Benihin nih. Wah punya power gitu. Tapi abis doain dia doain yang lain gitu. Suruh doain anak yang ini. Jadi berantai gitu doain yang ini. Wah doainnya jatuh lagi doain yang itu. Wah kaget. Apa sih ini bukan gue banget gitu. Aku balik ke stage terus aku bilang Tuhan ini apa sih gitu. Aku belum pernah ngalamin hal ini sebelumnya gitu. Tiba-tiba di momen aku naik di atas panggung lagi Tuhan bilang gitu, di tangan kamu sekarang ada bola api. Aku kaget. Apa sih gitu? Dragon Ball apa kan Kamehameha gitu. Terus dibilang gini, lemparin ke arah jemaat. Ya udah aku gini aja. Pas momen aku gini kan, ujung ada yang teriak nangis. Pelepasan. Jadi rupanya murid-murid Batu Malang itu ada yang bawa opo-opo gitu dititipin sama orang tuanya. Lepas saat itu juga. Manifest. Jadi kita kayak, wah ini bukan gue banget sih. Aku duduk kan di panggung bingung nih kenapa gue gak pernah ngalamin ini gitu. Jelas. And then satu momen lagi. Spektakuler sih. Spektakuler banget. And then aku nyamperin Dinda karena jelas gitu kayak. Aku juga. Iya. Kamu harus ubah hidup kamu gitu. Waktu itu kita juga pacaran juga masih ngaco kan. Masih ngaco banget. Udah pelayanan tapi ngaco. Kamu harus ubah hidup kamu mulai hari ini gitu. Aku samperin dia, aku bilang kayaknya hari ini deh, nih kita udah let's get right, stop. Ternyata dia dapet yang sama persis. Jadi aku mau nyamperin dia,
Jadi kita kita nyamper ketemu di tengah gitu kayak. bisa dapat dua-duanya. Dah sama. Oh ya udah oke, berarti fix. Nah, lastly adalah aku bilang gini sama Tuhan. Tuhan gitu. Udah pakai bas lagi aku bilang, Tuhan, ini gue bisa rasain banget nih gitu. Ya. Gue ngerasain lo banget gitu. Kayak aku bisa rasa banget nih Tuhan ada di sini gitu. Tuhan, boleh nggak nih kali ini gue mau kurang ajar, aku bilang. I wanna see you face to face. Kalau memang Tuhan tuh nyata, aku bisa rasain, aku udah tahu dari aku kecil Tuhan tuh ada. Cuman aku kali ini aku pengen face to face. Please, aku bilang gitu. Tiba-tiba Tuhan suruh aku ngeliat ke satu tembok. Lucu kan posisi aku di panggung. Suruh ngeliat ke tembok, temboknya di ujung gitu tuh. Terus aku ngeliat ke tembok, aku bilang. Tapi tiba-tiba di tembok itu ada follow spot. Oke. Ada cahaya follow spot. Yang aku sampai hari ini gak bisa menjawab itu dari mana follow spotnya. Karena gak ada kan. Kan biasanya logikanya kan gak ada dong follow spot. Dari panggung ke penonton panggung. hampir gak pernah ada dong. Kalaupun ada di panggung-panggung besar aja gitu. Iya. Ini panggung Gereja sekolah. tua. Iya. Old school Sekolah teologi itu kan bahkan Iya. gitu. Nah terus di I3 soalnya I3. Tapi aku nyari loh follow spot harusnya dari sana. Tapi aku lihat sekali lagi ada follow spot. Ya udah aku lihat ke sana. Ternyata ada bayanganku sendiri. Oke. Bingung kan? Makin bingung lagi. Ada bayanganku lagi pegang bass gini, tanganku lagi gini. Terus jawaban Tuhan gini. I'm here. Aku ada di dalam kamu. Kenapa harus lihat face to face? Gitu. Ya udah aku tersungkur di bawah saat itu juga. Tersungkurnya dia bener-bener bukan Tidur tiduran, gini ya. tersungkur. Jadi bener-bener tersungkur Aku tidur. sampai lihatnya kayak kenapa? Jadi basku di bawah badanku gini, aku gini. Ada fotonya sih dulu tuh ya. Sempet heboh juga fotonya karena aku bener-bener di bawah udah enggak kayak bisa bintang apa-apa. laut gitu loh. Iya bener-bener gitu, udah bentukannya udah gitu. Wow. Ya udah dari situ berubah semua. Dalam banyak hal berubah. Aku ngerti identitas, aku ngerti tentang praise and worship yang tadinya aku nggak paham karena aku hidupku liturgi gitu. Jemaat berdiri, jemaat duduk, nyanyi lagu pelan, nyanyi lagu cepat, nyanyi lagu hymns, nyanyi lagu ini. Berubah banyak semenjak hari itu. 2015 bulan Februari. menjelang gua jadi melo nih. Parah Robert. Terus menjelang menuju 2019 menikah. 2018 menikah pasti juga ada tantangan dari keluarga. Ya. Tapi karena 2015-nya kan udah satu, udah solid gitu ya, udah kuat gitu. Tapi kan tetap tantangan tetap ada. Seperti apa Dinda dari papa terutama? Kalau papaku tuh papaku tuh baik sekali. Dan dia apa sih sangat liberal banget. Modern gitu. banget lah. Ya karena mamaku juga kan modern banget. Sebenarnya papaku fine aja gitu. Bahkan Berry nangis gara-gara jadi pas kita lagi mau izin nikah. Gitu. Lebih ke keluarga besar dan lain-lain mungkin ya. Ya tapi kita nggak bisa nyalain karena namanya budaya, namanya sudah bertahun-tahun ini kan menyalahi itu kan kayaknya nggak nyaman mereka juga gitu kan. Nah tapi pas ngomong ke papa, ada satu momen aku cuman bilang aku takut ngecewain papa, ya kan? Karena aku ngerasa kayak itu kata-kata yang dimasukin dari keluarga ke Dinda gitu. Kita kayak nanti papa kecewa lo kalau kamu pindah, kalau Iya, kamu gini-gini. iya. Iya. Jadi aku takut ngecewain gitu kan. Aku bilang ke papa kayak, "Pah, aku takut udah ngecewain papa, dan terus tiba-tiba dia stop sama dia pas dia ngomong gitu, di stop sama si papanya. Maksud kamu apa? Papa kecewa sama kamu. Papa nggak akan pernah kecewa sama kamu. Terus dia bilang, iya aku dari dulu ngecewain papa gini-gini. Dia bilang, aku dulu bandel juga kan. Aku berhenti kuliah, aku gini. Terus papa bilang, hey. Ya maksudnya merendah lah. Iya. Papanya bilang gini, hey kamu tuh anak papa, yang kenal kamu tuh papa. Dia bilang, dan buat papa, kamu gak akan pernah ngecewain papa. Yang nangis malah dia. Saya nangis. Bukan aku yang nangis Gila malah nih dia. orang, hati bapaknya gila banget. Di situ aku ngeliat Tuhan, maksudnya kayak bapak yang di dunia aja kayak gini, gimana bapak yang di sorga gitu. Aku waktu itu kayak, wah gila sih hatinya. Aku nangis saat itu juga, aku bener-bener nangis di tempat gitu. Karena aku dengar kata-kata itu. Saya gak akan pernah kecewa sama kamu karena kamu anak saya. Kamu tuh anak papa, yang tahu kamu tuh papa. Papa kenal kamu. Wah aku nangis langsung. Dan memang waktu 7 tahun pacaran tidak ada yang negatif dari papa mama langsung. Ya sebetulnya udah ada clue-cluenya lah bahwa karena kita beda. Ada. Cuman kalau tantangan yang buat akunya lebih kayak paling kalau misalkan zaman dulu pertemanan. Pertemanan dianggap aneh. Bahkan gak hanya harus dari beda server. Yang servernya udah sama aja. Yes, sure. Itu juga kayak gak usah lebay gitu. Kayak
Dia dulu sampai dikatain Dinda GBU dulu. Karena Dinda God bless you. Apa sih Dinda GBU? Dinda GBU. Kayak papaku aja kalau ke orang yang beda server aja kayak suka GBU juga kayak apa? Cuma dulu dia bilang kayak gitu karena berubah banget budayanya dari yang tadinya dia. Karena aku bandel banget serius. Main gaul apa segala macam, tiba-tiba jadi Yesus banget gitu kan. Iya. Jadi sama yang servernya sama aja mereka kayak ngerasanya aku aneh. Tapi ini buat teman-teman yang nonton juga ya. Mungkin kita kalau once encounter with Jesus kita akan dibilang aneh, dianggap karena beda dan karena kan kita radically life change yang tadinya kayak asik di sini tiba-tiba beda gitu. Lucunya pas pandemi, ini aku bahkan sahabat aku juga nih sekarang. Pas pandemi ini teman-teman aku yang tadinya ya pergaulannya tadinya sama, terus tiba-tiba aku beda, terus kan jadi jauh lah ya. Pas pandemi ada satu teman aku malah kayak minta, Din, mungkin karena aku tahu juga aku udah ini ya, Din mau Bible study dong. Dan dia waktu itu masih yang belum Yesus banget juga sih. Masih ini. Masih bimbang juga. Masih bimbang mau dibaptis kayak mau ini. Di situ akhirnya aku punya satu perkumpulan komunitas teman-teman bandel aku yang tadinya ini. Akhirnya kita punya Bible study bareng sampai sekarang dan aku jadi dekat sama, jadi aku punya teman SMA aku, jadi kita bertiga, 2 anak ini yang tadinya kita jauh, karena gini loh. Teman-teman dari server sebelumnya dong? Enggak. Ini yang satu server. Tapi ini satu server. Tapi yang 2 ini mungkin belum lahir barunya beda, jadi beda-beda timing. Yang satu, jadi aku udah duluan, yang satu nyusul, yang satu lagi ini nyusul pas pandemi kemarin dia baru lahir baru pas yang ini. Udah kita akhirnya jadi sahabatan banget, jadi temen doa dan lain-lain. Yang tadinya mungkin beda season yang Dinda apalah yang aku pun yang tadinya udah ini ngeliat kayaknya nggak mungkin deh mereka masih gini. Tapi ternyata tuh timingnya Tuhan gila banget, itu kalau diceritain lagi beda lah. Terlalu banyak yang nanti sih abis episodenya sama kita doang. Iya, jadi yang tadi cacian makian itu jadi sesuatu yang ada maksud Tuhan dari situ. Itu aku ada gila sih. Ya untuk soal kehidupan nanti Kak Roni dari tadi belum nanya-nanya. Seru banget benernya, seru banget. Ini dari gua mudah-mudahan yang terakhir. Mengenai pacaran beda agama. Ini pacaran beda agama. Dan beberapa minggu yang lalu pacarnya yang akan menjadi istrinya lock out dari server lama dan udah lock in. Dibaptis di kolam koi. Tapi agak aneh permintaannya pengen di kolam koi rumah gue. Ya sudahlah. Udah gitu yang ya kalian juga beda server. Tentunya aku juga beda server gitu. Tapi ya aku pengen tahu dari kalian untuk teman-teman gitu. Beda server, pacaran beda server. Iya, kalau aku dari dulu percaya bahwa karena waktu itu juga aku masih ngaco hidupku, jadi aku nggak bisa terlalu sok maksa ngajak karena gue juga masih ngaco gitu. Cuman aku berpikir itu tuh gini, ada sesuatu yang di dalam Kristus yang mahal banget, itu namanya pengharapan kan. Yeah. Dan menurutku orang yang hidup dengan pengharapan tuh punya visi akan masa depannya. Yeah. Cuman itu yang bisa aku tawarin. Gitu. Jadi aku bilang sama Dinda bahwa gue punya visi, gue punya masa depan, harapan gue kayak gini. Dari awal aku udah jelas umumnya kayak gini gitu. Nah itu cuman itu yang bisa aku tawarin. Tapi di luar itu aku nggak bisa tuh kayak ayo temenin gereja ya, aku nggak, bukan tipe kayak gitu. Tapi setiap malam sebelum aku pulang, ya biasa kan mau pulang, peluk gini, aku sambil pegang kepalanya gini, terus sebenarnya aku berdoa. Kayak tumpang tangan gitu. Jadi sebenarnya tumpang tangan. Yeah. Walaupun aku dengan pemahaman, tapi, dengan pemahaman Presbyterian yang sebenarnya nggak tumpang tangan kan, tapi aku itu doa gini cuma kayak Tuhan, kenalin dirimu sendiri ke dia karena aku nggak bisa. Aku nggak bisa bikin apa-apa, Tuhan aja yang kenalin ke dia. Gitu. Ya udah akhirnya, ya aku percaya banget bahwa doaku selama 1 tahun itu, karena 2012 akhirnya dia encounter kan. Berarti itu hasil doaku setiap hari, setiap malam pisah dari dia. Itu selama 1 tahun gitu. Nah banyak kok yang sering nanya, gimana sih tipsnya biar bisa narik gini. Gue bilang kayaknya kalau kita yang ngelakuin itu, kita nih flow banget gitu. Kita tuh banyak kekurangan, banyak ngaconya. Jadi daripada kayak gitu, you point them straight ke pribadinya langsung aja gitu. Jadi aku selalu berusaha melakukan itu dan
Dan makanya waktu akhirnya di encounter, aku kaget, campur seneng, campur nggak nyangka gitu. Tapi kayak di satu sisi juga kayak ya iya sih pasti akan kayak gini. Nah, jadi buatku. Tapi juga tanggung jawab tambahan. Iya, tanggung jawab tambahan juga. Makanya 2012 itu kan kita 3 tahun pertama tuh lumayan berat juga karena baru bertobat barengnya 2015 gitu. Jadi 3 tahun tuh kayak hidupnya tuh masih setengah-setengah kan. Jadi hari Minggu hari yang sacred, hari Senin sampai Sabtu ngaco gitu. Jadi ya jangan hari Minggu ya. Jangan hari Minggu ya, hari Minggu itu harus bener gitu. Jadi dulu masih kayak gitu. 2015 baru encounter yang bener gitu, maksudnya baru hidup lahir baru. Barulah kita bener-bener bisa sama-sama. Cuman buat aku sih, mungkin buat yang teman-teman yang lain, Tuhan tuh bekerja dengan cara yang beda-beda ke setiap anaknya. Karena dia kenal banget tiap anaknya. Anaknya dia tiap anak tuh dia tahu treatmentnya harus seperti apa. Ya kita kan anaknya gitu. Dia tahu. Nah, aku nggak percaya ada satu formula yang fix. Tapi pastikan kita selalu point to Jesus aja. Jadi setiap orang selalu diarahkan untuk bertemu dengan pribadinya langsung. Kita bisa ada di satu lingkungan tanpa harus menghidupi budayanya sebetulnya kan. Harusnya. Tapi problemnya kadang-kadang kita bahkan nggak bisa bedain mana budaya yang benar, mana budaya yang salah. Itu aja sih problemnya. Memang menurutku nggak bisa kita paksa orang untuk berubah tanpa dia mengerti dan mengenal si pribadi yang akan membuat orang berubah. Yang penting lu kenal sama dia dulu. Karena waktu lu kenal, perubahan itu baru akan terjadi.